Isospeed in real live stream lagi, tapi di negara dia sendiri yaitu Amerika. Dan yang terjadi adalah, yo, why is it police pulling up? What the going on? Yes, Isospeed ditangkap polisi. Ini aneh banget gak sih? Orang yang kayaknya happy banget live streaming di negara-negara orang, di negaranya sendiri malah ditangkap. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Isospeed di Amerika? Di negaranya sendiri. Kenapa in real live streamnya malah berakhir tidak baik? Isospeed adalah konten kreator yang udah banyak banget gue yakin kalian tahu, dan salah satu penyebabnya adalah dia pernah ke Indonesia untuk bikin in real live stream. Dan apa itu in real live stream? In real live stream adalah bagaimana kalian live streaming sambil jalan-jalan secara live, bukan kayak gini di kamar gua. Mana sih? Mana Dimas? Gue mesti kemana lagi anjing? Oh wait. Ini kah? Nah, Isospeed ini benar-benar nikmatin in real live stream. Bahkan dia ke negara-negara selain Indonesia. Seperti yang baru-baru ini, dia baru aja ke Cina dan seru banget. Isospeed di Cina bahkan sampai membuat sebuah, banyak hal yang unik terjadi. Bahkan dia tuh terkenal banget di Cina, dan sampai dia tuh main iklan loh. Dia main iklan buat produk minuman yogurt kalau nggak salah ya di Cina. Tapi kalian pernah bertanya nggak sih kayak, kenapa ya Isospeed streamingnya tuh di Indonesia, di Cina, di Belanda, di Singapura, di Malaysia? Lah kan dia orang Amerika, kenapa dia nggak in real live stream di Amerika? Kalau di Amerika juga rame-rame aja dong, toh majority juga pasti penontonnya dari Amerika. Jawabannya iya, betul. Jawabannya adalah ya hari ini dia baru aja live streaming di, gua kurang bisa dapetin lokasi tempatnya ya di state mana atau kota mana, tapi dia ke restoran, tapi dia ke tempat makan KFC di Amerika. Terus habis itu dia apa? Ditangkap polisi. Yes, you are. I'm giving you a lawful order to stand on the sidewalk. Stand on the sidewalk. Stand on the sidewalk. Just stand on the sidewalk. Just stand on the sidewalk. Yes, jadi Isospeed ini suatu hari tuh pengen banget in real live stream negara sendiri Amerika, dan dia akhirnya ke KFC gitulah buat makan dan ketemu teman-temannya gitu. Terus tiba-tiba dia keluar bingung kayak, loh kok kenapa nih tiba-tiba banyak mobil polisi, kok tiba-tiba rame nih, ada apa mbak, ada masalah apa? Sampai akhirnya Speed sadar kalau polisi itu ya datang ke situ buat nangkep Isospeed. Ya dia langsung bingung dong, dia ngapain, salah apa dia gitu. Dia cuman ketemu temennya di KFC Amerika, terus kayak masalahnya apa? Masalahnya adalah dia di SWAT. SWAT itu adalah Special Weapon and Tactics, semacam polisi elitnya Amerika gitulah, yang emang memiliki semacam pelatihan khusus atau skill khusus untuk menangkap penjahat. Excuse me, officer. Hi. My name is Nolan, I'm a photographer. I was just wondering if I can get a few photos of you guys on your... Nah, di Amerika itu kan kalian pasti udah sering banget denger gitu 911 gitu, what's your emergency, kayak semacam nomor darurat untuk dihubungi untuk kepentingan genting. Seperti yang kalian tahu di Amerika itu penggunaan senjata itu legal dengan berbagai macam aturan dan libet-libetnya, pokoknya intinya lu kemana bisa bawa senjata. Sehingga diasumsikan setiap kejahatan itu dilakukan dengan senjata api, sehingga penanganannya juga mesti ekstra senjata api. Disitulah disebut SWAT gitu loh, tim Special Weapon and Tactic-nya polisi datang gitu dengan senjata lengkap dan taktik yang luar biasa lah. Jadi kayak semacam emergency, dan jadi istilah yaitu swatting, yaitu istilah yang paling nyebelin di dunia streaming, yaitu adalah beberapa orang itu bakal iseng, oknum dan lain-lain nelfon polisi 911 bilang ada orang bawa senjata di sebuah lokasi, dan akhirnya polisi akan datang. Masalahnya adalah orang itu bohong. Yang lagi di lokasi itu adalah si Isospeed, si streamer-streamer lain. Jadi ini bukan terjadi sama Isospeed doang ya. Jadi banyak streamer lain tuh kena swatting kayak gini, dikasih tahu ada ini segala macam, dan akhirnya polisi datang dan kegiatan stream jadi langsung kayak ya udah gitu. Oh, okay. All right. Keep your hands up. You reach for anything, you may be shot. You got it. Window all the way. You got it. It's down. Put your hands out the window. You got it. Stay right there. Or you may be shot if you reach for anything. You I'm not reaching for anything, sir. I'm live streaming right now. I'm on camera. Hal ini yang menurut gue paling dibenci sama berbagai macam live streamer, in real live streamer, bahkan yang lagi di rumah pun bisa diswatting. Gue nggak bilang semua streamer membenci, ada beberapa streamer yang memanfaatkan ini untuk rame, untuk pemberitaan dan lain-lain. Jadi dia sengaja ngebuat penontonnya nge-swatting, dia itu juga sebuah anomali yang nanti bisa kita bicarakan. Tapi yang di Isospeed, dia tidak berusaha untuk diswatting, dia cuma pengen in real live stream, ketemu temannya lagi pengen jalan-jalan di Amerika, dan ternyata dia kena swatting. Nah, di kasus Speed ini agak double. Kenapa? Karena ini udah rahasia umum lah, dan kalau kalian ngikutin Amerika, kalian tahu bahwa polisi Amerika itu mendapatkan sebuah kesan buruk kalau misalnya yang lagi di swatting adalah orang berkulit hitam. Kadang-kadang treatmentnya beda sama yang berkulit putih.
Dan Isospeed berkulit hitam. Dan kalian tahu, treatmentnya mesti ekstra hati-hati, mesti ekstra awas, mesti ekstra curiga dan lain-lain. Yang hal itu bisa ke-escalate ke situasi yang paling tidak menyenangkan untuk kedua belah pihak, yaitu badi boom bam 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 boom, ya dor-doran gitu loh. Padahal nggak dor-doran harusnya dan lain-lain. Dan kita tahu Isospeed nggak bawa apa-apa gitu selain ya dirinya sendiri dan peralatan in real life streamnya, yang mengakibatkan akhirnya streamnya jadi ya kacau balau lah, jadi males. Dan ini adalah argumennya Isospeed sendiri yang bilang bahwa ya ini adalah salah satu alasan dia males, dia enggan, dia nggak nyaman, dia nggak suka in real life stream di negaranya sendiri, yaitu Amerika. Karena banyak banget orang-orang yang melakukan hal-hal kayak gini gitu loh, untuk for fun, for the troll, for the what dah, untuknya ya begitulah gitu, merugikan orang lain dan bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang lebih parahnya kalau kalian tahu, ini bukan pertama kalinya Isospeed itu kena swatting. Sebelumnya Isospeed juga udah pernah di swatting pada saat dia lagi nggak kemana-mana, dia di rumahnya aja, tahu-tahu dihubungin katanya di rumahnya kemasukan maling dan lain-lain, sehingga polisi dengan persenjataan lengkap datang menyerbu rumahnya dan mencari malingnya, dan ternyata tidak ada maling, cuma ada Isospeed lagi live streaming. Yo, what is going on? We got swatted, bro. Well, that's weird. I got one. Oh yeah, good call. Oh yeah. Sorry, you're doing this on your own. Yeah, I'm walking dead after this. Oh wait. Killing. Oh, they swatted you, bro. They swatted you. Okay. Dan seperti yang gue udah singgung, ini bukan terjadi ke Isospeed doang, tapi terjadi ke berbagai macam streamer. Dan sangat-sangat deg-degan situasi yang bisa berbahaya. Kalau salah-salah dikit bisa piu-piu, dan bahkan di situasi yang tadi terjadi, yang di swatting dia tuh mesti dijelasin ke polisi gitu, siapa dia ngapain, dia tuh streamer besar, jadi kayak mesti pakai nama gitu loh, padahal nggak mau bragging dia siapa mungkin, tapi mesti ngasih tahu I'm a famous streamer and yada-yada lah. Kalau di Indonesia kan kayak apaan sih lo, sombong banget gitu. Tapi itu mesti dikasih tahu lah biar orang paham gitu, situasi gue streamer besar dan gue lagi live stream. Jadi itulah kenapa mungkin Isospeed akan semakin males in real live stream di Amerika. Karena dia bilang sendiri, I get swatted every time to do this beep in America, kata Isospeed. Terus pas gue baca berita, ternyata tuh orang yang ngelapor bahwa ada orang masuk ke restoran dan bawa senjata gitu ya, dan kayak membahayakan orang sekitar gitu kan katanya. Sehingga hal itu tanya lagi sama polisi Amerika sana ke Isospeednya gitu, kayak why were you on the counters? Kayak kenapa lu di counter pembayaran gitu, kayak kenapa lu di counter pembayaran? Kenapa kira-kira? Ya karena dia beli makanan dan dia mau bayar di counter, dah. Jadi ya begitulah keadaan yang terjadi di Amerika sana dengan Isospeed. Itulah juga kenapa kalau kalian lihat beberapa streamer itu juga mulai kayak Isospeed, akhirnya live streamnya itu di luar Amerika gitu. Karena bahaya yang swatting kayak gini, atau bahkan bahaya yang nggak perlu swatting gitu, bahaya yang orang-orang sekitar gitu, yang kita kiri kanan bisa tahu bahwa orang-orang bisa memegang senjata dan kita nggak tahu apakah itu orang baik apa orang buruk. Dan gue sangat tidak setuju dengan argumen orang buruk pegang senjata harus dikalahkan dengan orang baik pegang senjata. Masalahnya, sebagian besar orang buruk yang pegang senjata adalah orang baik yang tadinya pengen pegang senjata demi melindungi dirinya dari orang buruk yang pegang senjata. Ayo lo. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan ya sekian seputar Internet Talk episode kali ini. Jangan ditiru, jangan sampai ada kayak gini di Indonesia, jangan sampai culture kayak gitu di copy paste gitu, karena banyak banget kan hal-hal yang dari Amerika sana diikutin di sini, trend begini diikutin di sini gitu, yang kayak gini-gini juga nggak lucu, asli nggak asik dan nggak seru. Don't do that. Dan ya sekian seputar Internet Talk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.